Iran makin gencar melakukan serangan balasan untuk membalas kekejaman Israel. Bahkan serangan ini sampai membuat negeri Zionis mengaku kewalahan. Gempuran ini disebut gak akan berhenti karena mendapatkan banyak dukungan. Salah satunya ada dari Pakistan dan Korea Utara yang memberikan bantuan militer kepada Iran. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Serangan bertubi-tubi Iran ke Israel. Iran masih terus-menerus menggempur langit Israel hingga saat ini. Serangan drone hingga rudal balistik bertubi-tubi meneror negeri Zionis tanpa ampun. Hasilnya, sirine serangan udara Israel meraung tanpa henti. Bagaimana tidak, negeri Zionis dibuat tak bisa tidur karena terus dibombardir militer Iran. Rudal hipersonik Iran terbukti berhasil mempecundangi sistem pertahanan Iron Dome. Buktinya, sistem anti-rudal canggih ini kewalahan menghadapi ratusan rudal dari Teheran. Serangan Iran ini juga dikabarkan melumpuhkan markas militer Israel. Kabarnya, markas IDF hancur lebur setelah disengat rudal jelajah milik negeri para mullah. Kerugian Israel juga semakin besar dengan klaim ditembaknya jet tempur F-35. Pasukan Iran dirumorkan sudah menjatuhkan 2 unit pesawat siluman tersebut. Gak heran, dominasi militer Iran membuat warga Israel khawatir bukan main. Mereka kocar-kacir melihat serangan negeri para mullah yang tak pernah berhenti. Apalagi ini bukan kali pertama mereka dihajar habis-habisan. Sebelumnya, rakyat Israel sempat panik bukan main setelah diserang Houthi beberapa waktu lalu. Meski begitu, Iran bakal terus menggempur Israel hingga rata dengan tanah. Negeri para mullah menegaskan serangan mereka ke tanah Zionis masih belum berakhir. Masoud Pezeshkian menyebut Iran bakal selalu mempertahankan diri dari kekejian Israel. Jika Iran tak mampu membela dirinya dari serangan Zionis, maka kami akan terus kehilangan para ilmuwan. Iran berhasil merusak perlengkapan Israel yang dianggap tak terkalahkan. Tegas Presiden Iran ini. Panik sendiri takut negaranya hancur. Serangan besar-besaran Iran juga berhasil membuat warga Israel ketar-ketir. Mereka langsung mencari cara untuk menyelamatkan diri dari hukuman negeri para mullah. Buktinya, sejumlah warga Israel langsung berlindung di dalam terowongan. Mereka ketakutan karena harus menanggung balas dendam Iran terhadap kekejian Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Netanyahu terus menggempur Iran dengan menyerang infrastruktur sipil. Politikus 75 tahun ini meluncurkan serangan mode panik dengan menembakkan rudal secara serampangan. Tak cukup sampai situ, Netanyahu juga menghasut warga Iran untuk mengkhianati Ali Khamenei. Kami harap serangan ini bisa membebaskan kalian dari cengkraman rezim setan Republik Islam. Rezim setan yang menindas kalian hampir selama 50 tahun itu kini tengah berusaha melenyapkan kami. Rupanya, hasutan Netanyahu ini karena panik melihat Israel yang hancur lebur. Bagaimana tidak, sejumlah perumahan negeri Zionis juga ikut menjadi korban dari serangan rudal Iran. Ditambah lagi banyak warga Israel yang panik dan berusaha kabur. Mereka ketakutan karena pertahanan udara negeri Zionis berhasil dirontokkan militer Iran dalam waktu yang singkat. Gak heran mereka mulai membadati bandara agar bisa kabur melalui jalur udara. Sayangnya bandara dan ruang udara Israel ditutup akibat serangan Iran yang makin menjadi-jadi. Pasalnya, juru bicara Bandara Ben Gurion menyebut bandara ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Hingga saat ini tidak ada tanggal atau hari yang ditetapkan untuk membuka kembali bandara. Ucap Lisa Diver. Iran bakal terus lakukan serangan. Kepanikan Israel sejalan dengan Iran yang mengaku akan terus menyerang. Negeri para mullah dikabarkan sudah menyiapkan seluruh persenjataannya demi menghancurkan bangsa Zionis. Konfrontasi ini tidak akan berakhir dengan tindakan terbatas tadi malam dan serangan Iran akan terus berlanjut. Dan tindakan ini akan sangat menyakitkan dan disesalkan bagi para agresor. Ungkap seorang pejabat Iran dilansir dari Al Jazeera. Kehancuran dari Israel bahkan telah disebut oleh pemimpin agung Iran yakni Ali Khamenei. Dirinya menyebut kalau negeri Zionis sebentar lagi akan bernasib menyedihkan. Rezim Israel telah membuat kesalahan besar. Konsekuensinya akan membuat mereka tak berdaya. Tindakan keras harus diambil dan akan diambil. Kami tidak akan berbelas kasih pada mereka. Hidup mereka pasti akan menjadi menyedihkan. Bahkan, Iran dikabarkan memang menunggu momen di mana Israel akan menyerang terlebih dahulu. Pasalnya, hal tersebut bisa menjadi keuntungan besar bagi negeri para mullah agar gak disalahkan.
Belum lagi Iran juga berhasil mendapatkan dukungan dari banyak negara untuk menghancurkan Israel. Salah satunya datang dari Pakistan selaku salah satu negeri muslim terbesar di dunia. Negeri Permata Timur kabarnya siap memberikan dukungan logistik kepada Iran. Kami mendukung Iran dan akan mendukung mereka di setiap forum internasional untuk melindungi kepentingan mereka. Jika negara-negara muslim tidak bersatu sekarang, masing-masing akan menghadapi nasib yang sama. Ucap Menteri Pertahanan Pakistan, Khwaja Asif. Selain itu, Korea Utara juga siap memberikan bantuan militer demi menghentikan kekejian yang terus dilakukan Israel. Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, sebelumnya telah menunjukkan solidaritasnya terhadap Iran dalam menghadapi Israel. Kedua negara ini terutama berkolaborasi dalam pengembangan teknologi rudal. Tulis media Zambian Observer. Dapatkan sepatu serbaguna dari Lidu mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Trump ketakutan diancam Putin. Situasi Israel yang semakin memburuk membuat Amerika Serikat semakin ketakutan. Negeri Paman Sam saat ini mulai cuci tangan atas keterlibatannya dari konflik melawan Iran. Hal ini nggak lepas dari Iran yang disebut membuat Trump ketakutan. Buktinya Presiden AS ini mengaku kalau negaranya nggak memiliki keterlibatan apapun atas serangan Israel. Kami tidak terlibat dalam serangan terhadap Iran dan prioritas utama kami adalah perlindungan pasukan Amerika di kawasan. Ucap Marco Rubio selaku Menteri Luar Negeri era Trump. Selain itu, Amerika juga ketakutan akibat keterlibatan langsung dari Rusia. Vladimir Putin kabarnya langsung mengancam Trump dalam telepon untuk segera menghentikan perang. Putin merasa seperti saya, perang antara Israel dan Iran ini harus diakhiri dan saya sudah menjelaskan bahwa perangnya juga harus diakhiri. Ucap Trump. Belum lagi Trump disebut juga mulai mempertimbangkan untuk menghentikan bantuan untuk Israel. Hal ini dirinya lakukan demi menjaga nama baik Amerika Serikat di Timur Tengah. Trump gak ingin pengaruh Amerika di wilayah Timur Tengah menghilang. Pasalnya, daerah ini menjadi ladang kerjasama bagi politikus Partai Republik tersebut. Hal ini gak lepas dari melimpahnya pasokan minyak mentah yang ada di Timur Tengah. Apalagi, dukungan utama Trump datang dari Arab Saudi dan juga Qatar. Alhasil, dirinya mengaku siap memberikan Iran kesempatan untuk menegosiasi meski sudah melewati batas waktu. Mereka seharusnya melakukannya. Hari ini adalah hari ke-61. Saya memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Sekarang mereka mungkin punya kesempatan kedua. Ucap Trump. Dapatkan obral kaos bolong 8 baju bisa kamu beli dengan harga 100.000 saja. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita Israel yang mulai kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari Iran. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?